Ya, Roy Panci dan Tifa tidak mau menerima disebut manusia kardus yang disebut oleh politisi Nasdem yang bernama Irma Suryani Caniago. Ya, dia mengatakan sebagai pejuang kebenaran, demikian kata Tifa yang sewot dikatakan sebagai manusia kardus, dan inilah videonya. Institusi sebesar UGM gitu ya, yang punya kredibilitas itu sudah menyampaikan dan sudah bersaksi bahwa itu asli. Masih ngotot juga. Kemudian dibawa ke Puslapor, masih ngotot juga. Ini memang manusia kardus menurut saya ini. Ya nggak akan ada habisnya. Anggota DPR, Ibu Irma Suryani Caniago. Ibu Irma, tega-teganya Anda menuduh kami. Tega-teganya Anda mencaci maki kami. Sebagai pengacau, sebagai penghinaan bangsa. Tega-teganya Anda sebagai ibu, sebagai perempuan mencaci maki saya sesama ibu yang hanya ingin menegakkan kebenaran di negeri ini. Kami bukan pengacau, kami bukan pengkhianat bangsa. Kami hanya ibu biasa, perempuan biasa yang ingin menjaga masa depan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kami ingin menjaga bangsa ini dengan segala keterbatasan kami. Ya, para akademisi dihimbau untuk mendukung Roy Suryo, Rizal Fadila, dan Tifa dikarenakan mereka dikatakan katanya adalah merupakan orang yang berjuang demi kebenaran. Nah, ini Pak Tua entah yang ngomong siapa namanya gitu ya. Jadi krisis dukungan ya. Jadi dia minta didukung begitu katanya ya. Siapa yang mau dukung? Ya, yang nenek-nenek itulah. Dengan surat dukungan ini pula, kami menghimbau para akademisi, para ulama, pemuka agama, para profesional, para purnawirawan, para pemuda mahasiswa, masyarakat di seluruh tanah air pada umumnya untuk turut mendukung perjuangan menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang sedang dilakukan Dr. Rismon, Dr. Rosi Surya, dan kawan-kawan, serta para penasihat hukum Rizal Fadilah dan para aktivis lainnya. Demikian pernyataan sikap dan dukungan ini kami buat sebagai tanggung jawab moral kami untuk menegakkan hukum dan demokrasi di negara yang kita cintai ini. Ya, Roy Suryo CS juga menelusuri lokasi KKN Pak Joko Widodo, dan inilah beritanya, kita saksikan sama-sama terkait daripada penelusuran KKN Pak Joko Widodo. Tengah pada tahun 1983. Lokasi tempat Jokowi melakukan kuliah kerja nyata tak luput dari sorotan Roy Suryo CS. Mengapa hal ini jadi sorotan Roy Suryo CS? Sebelumnya saat Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli, salah satu bukti yang dilampirkan adalah foto Jokowi melakukan KKN di Kecamatan Wosonegoro, Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 1983. Demi menelusuri fakta itu, Rismon Sianipar mendatangi tempat yang disebut sebagai lokasi KKN Jokowi. Dari penelusuran yang dilakukan Rismon, Roy Suryo mengklaim tak ada bukti yang membuktikan Jokowi pernah ada di daerah tersebut. Dan kawan-kawan, ada juga Dr. Taufik, itu lagi berada di desa namanya Wonosegoro. Wonosegoro itu di Boyolali. Clear, betul. Wonosegoro belum pernah ada digunakan KKN tahun 83. Karena desa Wonosegoro itu baru ada tahun 2007. Jadi kan artinya ini kabar bohong lagi. Ya, itulah berita mengenai Roy Suryo dan kawan-kawan yang menelusuri lokasi KKN Pak Joko Widodo dan mengklaim bahwa Pak Jokowi tidak pernah berada di desa itu. Sementara pengacara Roy Suryo, Tifa, dan lain sebagainya yang bernama Khosirudin mengatakan Jokowi tidak pernah menang di pengadilan, ijazah Jokowi tak terbukti asli. Dan inilah pernyataan dari Khosirudin, kita dengarkan sama-sama. Kepada saudara kuasa hukum saudara Joko Widodo, tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah saudara Jokowi asli. Tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan saudara Jokowi menang.
Yang ada adalah pertama di gugatan Bambang Trimulyono itu gugatan dicabut. Kalau gugatan dicabut nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kenapa? Karena Bambang Trinya ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri. Kedua, gugatan perdata yang kedua setelah Bambang Tri ditangkap di proses pidana itu hanya di NU. Artinya belum masuk ke pokok perkara, belum membahas ijazahnya. Ketiga, Pengadilan Negeri Surakarta ya yang menyatakan Bambang Tri ini dinyatakan mengedarkan kabar bohong itu dianulir oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Makanya sanksi pidananya turun dari sebelumnya 6 tahun jadi 4 tahun. Nggak ada di situ menyatakan bahwa ijazah palsu itu bohong. Berarti ijazah palsu itu benar karena pasal bohongnya udah diangkat oleh hakimnya begitu. Jadi ini sekedar tambahan informasi karena seolah-olah narasinya Pak Jokowi itu udah menang dari putusan pengadilan. Kagak ada. Nah kalau memang Pak Jokowi mau menang dari putusan pengadilan, ayo Pak, jangan cabut ya Pak gugatannya, jangan cabut laporan polisinya Pak, lanjutkan Pak. Karena saya seluruh rakyat itu berkepentingan, bukan hanya Pak Rismon dan 4 orang yang kami tangani. Saya, klien kami, ya, dan seluruh rakyat Indonesia berkepentingan untuk mengetahui ijazah dari saudara Joko Widodo yang sudah 10 tahun memimpin kami Republik ini selama 2 periode menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini bukan hanya kepentingannya 4 orang. Jangan. Ya, itulah pernyataan daripada Khosinuddin, pengacara Tifa, Roy Suryo dan sebagainya, yang mengatakan bahwa ini adalah kepentingan rakyat. Rakyat berkepentingan untuk mengetahui ijazah Pak Jokowi asli ataupun palsu. Bagi saya tidak perlu penting ya, saya tidak mementingkan ya Pak Jokowi asli ataupun tidak asli, tidak ada masalah. Yang penting Pak Joko Widodo terbukti menjadi presiden 2 kali dan disahkan oleh KPU pada saat pendaftaran di KPU. Ternyata Pak Joko Widodo memenangkan pemilihan dan disukai oleh rakyat, bukan rakyat HTI ataupun FPI seperti yang Khosinuddin sampaikan. Ya, sementara Khosinuddin juga tetap masih menuduh kalau Fufafa adalah miliknya Gibran. Ya, kebohongan terhadap rakyat adalah penghinaan terhadap nalar. Demikian kata Khosinuddin, dan kita dengarkan pernyataan Khosinuddin dan coba kita lihat pernyataannya. Tidak etis seperti yang dikeluhkan Jokowi itu sudah keterlaluan. Coba Fufafa yang terakhir oleh BSN yang dikatakan itu adalah akunnya punya Gibran Raka Buming Raka. Kurang sadis apa komentar-komentar Fufafa? Bukan terhadap orang umum ya, terhadap Prabowo Subianto gitu. Jadi kalau kita mau bicara etika, ayolah yang standar saja. Maksudnya begini, ketika Anda mengatakan orang lain tidak etis kepada Anda, Anda pun harus melihat apakah Anda sudah beretika kepada publik. Sekarang kalau Anda berulang kali berbohong, berulang kali menghinakan rakyat dengan janji-janji palsu, lalu Anda menyatakan Anda dihina sehinanya, Anda direndahkan serendah-rendahnya, Anda harusnya bertanya, apakah predikat hina sehina-hinanya itu, direndahkan serendah-rendahnya itu cukup cocok, layak, atau memang kurang? Kalau kita kaitkan dengan rakyat hari ini, kurang apa coba rakyat dibohongi? Betul. Itu kan penghinaan terhadap nalar. Saya harus sepil ya beberapa penghinaan terhadap rakyat, misalkan 6.000 dipesan SMK, 11.000 triliun di kantor. Dan yang paling dekat IKN, itu kalau pakai perspektif undang-undang tipikor, IKN itu korupsi. Kenapa? Ada penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum sehingga terjadi kerugian keuangan negara yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Apa kerugian keuangan negara? Negara menggelontorkan anggaran banyak sekali, nyaris 100 triliun untuk tujuan pembangunan IKN yang fungsinya untuk pusat ibu kota negara, tetapi pusat ibu kota negara di IKN itu tidak berfungsi, berubah menjadi tempat wisata. Kalau sekedar untuk orang datang selfie wisata, nggak perlu 100 triliun. Berarti apa? Ada manfaat yang tidak diperoleh negara, sementara anggarannya hilang habis. Itu korupsi. Hambalang yang kecil aja disidik jadi korupsi, apalagi IKN. Dan hari ini jelas loh, gak ada duit, kita nggak dilanjutkan. Siapa yang bertanggung jawab? Itu kan menghinakan akal rakyat sehina-hinanya. Seolah-olah, yang namanya penyalahgunaan. Itulah tuduhan daripada Khosinuddin yang mengatakan bahwa IKN ditutup, tidak dilanjutkan lagi karena tidak ada duit. Namun demikian pada kenyataannya kita lihat di akun-akun Dian Rana seperti di sana,
Berjalan tetap ya, pembangunan IKN tetap berjalan. Jadi apa yang disampaikan oleh Komarudin adalah suatu kebohongan.